Bapak untuk mempersembahkan pujian, atau mungkin trio ini, Pak Ade, Pak Jerry dan Pak Arthur, silakan. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya mau mengundang Tante Eli untuk membacakan Alkitab. Sebelum itu mari kita berdoa pembacaan Alkitab, Prayer of Illumination. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, bukalah hati dan pikiran kami saat kami membaca firman-Mu. Tolong kami untuk mendengar suara-Mu, memahami kebenaran-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab hamba-hamba-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang berdiri. Pembacaan hari ini terambil dari Yesaya 1, ayatnya yang pertama, dan sudah itu kita sambung dengan ayat yang 10 hingga ayatnya yang ke-20. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Kita sambung dengan ayatnya yang 10. Bertobatlah lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jenuh akan korban-korban bakaran berupa domba jantan
dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Yang berbahagialah ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tante Eli. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semua. Tuhan, kita bisa bertemu lagi, bisa diberi kesempatan lagi untuk memuji Tuhan, bisa berdoa kepada Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Meskipun bacaan hari ini yang tidak saya pilih, bacaan yang datang dari badan-badan gerejawi, hari ini jatuh ke dalam teks Yesaya 1 ayat 1 kemudian 10 sampai 20. Bacaan yang sangat berat, yang sangat susah juga untuk dikhotbahkan. Apalagi ketika mendengar Tante Eli bilang, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Tuhan. Apanya yang bahagia? Nah itulah. Tapi puji Tuhan, kita bisa beribadah lagi di hari Minggu ini. Beberapa minggu lalu saya sempat berbincang dengan salah satu anggota majelis, dan beliau bilang kalau memang biasanya waktu summer, waktu bulan Juli, bulan Agustus, banyak jemaat yang sedang liburan, yang vacation, pulang kampung, jadi gereja biasanya agak sepi. Dan saya jawab, sama juga di gereja bule. Pengalaman saya pelayanan di gereja-gereja bule seperti itu, dan saya kira nggak apa-apa. Saya yakin dimanapun kita berada, kalau memang ada kesempatan untuk mengunjungi sebuah gereja lokal, entah dimanapun itu, saya ingin mendorong Bapak Ibu untuk mengunjungi dan beribadah bersama-sama saudara seiman, meski sedang jauh dari EIPC. Tetapi saya salut dengan Bapak Ibu yang hadir di sini, sanctuary ataupun yang jauh-jauh, tapi tetap ikut live streaming. Saya mau mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu, tahun lalu salah satu kelas seminar saya membahas tentang worship, tentang ibadah. Dan di hari pertama sang profesor memberikan silabus, ya kan, seperti guideline kelas, dan bilang ke kelas bahwa sepanjang semester ke depan ini kita murid-murid akan mengumpulkan berbagai tugas membuat
aspek-aspek liturgi, termasuk di dalamnya mengarang doa. Entah itu membuat doa untuk pengakuan dosa, doa untuk pembacaan Alkitab, apapun itu kita harus karang. Profesor bilang, nanti doa-doa ini kamu tulis supaya bisa dikumpulkan lewat email. Saya ingat salah satu teman sekelas saya kemudian bertanya, Pak, Profesor, memangnya doa-doa kita ini mau diapain? Si profesor bilang, ya saya kan dosen, ya saya akan nilai doa-doa. Bagus enggak? Atau malah jangan-jangan sesat itu doa. Bukannya doa ke Tuhan Yesus, malah doanya ke, saya coba ini, saya nggak pernah nonton, Gundala Putra Petir. Atau kalau mungkin generasi saya Saras 008. Nggak tahu ada yang ingat nggak? Bukan berdoa memanggil Tuhan, malah berdoa memanggil Panji manusia milenium, atau memanggil Tuyul dan Mbak Yu. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 1. Bagi yang rajin sekali membaca Alkitab, pasti tahu kalau kitab Yesaya di susunan perjanjian lama Alkitab Kristen Protestan, kitab Yesaya adalah kitab pertama di kategori nabi-nabi. Jadi coba kita lihat Alkitab apa. 5 kitab pertama kita sebut sebagai kitab Pentateuch, atau yang sebenarnya namanya adalah Torah. Setelah itu dari kitab Yosua sampai Esther adalah kitab-kitab yang kita sebut sebagai kitab-kitab sejarah, menceritakan perjalanan bangsa Israel. Setelah itu ada 5 kitab penuh hikmat, penuh puisi, pantun, lagu. Ada Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Sebelum kita kemudian sampai di hari ini, di kitab Nabi-Nabi, dan Yesaya adalah kitab pertama. Jadi kalau kita beli buku baru, begitu kita buka covernya, kita lihat, kita baca adalah kitab Yesaya. Dan kita lihat pasal paling pertama, kitab paling pertama Nabi-Nabi. Nabi-nabi yang tugasnya selalu untuk mengingatkan umat Tuhan untuk bertobat. Dan bukannya mengingatkan dengan cara yang soft atau diplomatik. Kita langsung dihajar dengan pembukaan yang sangat keras. Aku sudah jemu dengan persembahanmu. Aku benci melihat pertemuanmu. Aku enggak tahan dengan ibadahmu. Aku akan memalingkan mukaku darimu, kata Tuhan. Bahkan ketika saya melihat bahasa asli, bahasa Ibrani di ayat 14, kita bisa terjemahkan kalau Tuhan merasa muak, sakit perut yang sangat fisik, mau muntah karena jijiknya melihat ritual ibadah doa umat Yehuda, umat Israel di Yerusalem waktu itu. Coba kita bayangkan, kalau misalnya kita bisa melihat Tuhan sekarang dengan kasat mata, bisa mendengar Tuhan secara langsung, tapi bukannya kita mendengar kabar baik, berkat atau suara yang lembut, kita melihat Tuhan marah dan teriak, "Hai IPC, buat apa kamu beribadah? Buat apa kamu ngaku menyembah aku? Lagu-lagu pujianmu gak aku nikmati." Kalau saya ingat waktu mempersiapkan ini sebuah lagu, mungkin pertengahan 2000-an. Ini sedikit humor aja. Lagunya Cita-Cita. Sakitnya tuh di sini. Ada yang tahu? Di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Seperti itu. Saking melihat ini, aduh, bacaan kenapa sangat menyakitkan, dahsyat sekali. Tuhan bilang orang-orang gereja yang rajin, yang mungkin sering nyanyi lagu pujian dengan merdu, hafal satu kidung jemaat hafal, yang sering setia kasih persembahan, Tuhan bilang, silahkan doa, aku gak akan mendengar. Di saat inilah kemudian Nabi Yesaya, sang profesor, memberi kita alasan, memberikan konteks kenapa Tuhan sangat marah. Dan jika kita melihat ayat 10 Profesor Yesaya, kasih kita sedikit hint. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Sodom dan Gomora. Mungkin nama 2 kota yang terasa familiar
Kita ingat cerita Lot dan keluarganya, bagaimana mereka harus melarikan diri dari kedua kota itu karena Tuhan menghancurkan dan menghukum penduduk kota itu. Bapak Ibu, kalau dengar dua nama ini, Sodom dan Gomora, apa sih dosa mereka? Seringkali di pikiran kita yang pertama kali muncul adalah masalah dosa-dosa seksual. Dosa karena penduduk lokal ingin memperkosa tamu yang notabene adalah dua malaikat utusan Tuhan. Mereka memaksa melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan kedua belah pihak. Sebagai cara untuk menggagahi, untuk menyatakan bahwa kita ini penduduk Sodom dan Gomora, kita ini paling hebat, paling superior, paling oke. Kita akan memperkosa orang-orang asing ini, tamu ini, imigran ini, supaya mereka tahu bahwa kita lebih kuat daripada mereka. Kita berkuasa atas mereka. Kita ini Tuhan dan Tuhan mereka. Kecil sekali. Tapi kalau kita teliti seluruh Alkitab, kita juga bisa belajar dari profesor-profesor lain. Di kitab Zefanya, Profesor Nabi Zefanya berkata bahwa Sodom dan Gomora itu dosanya karena mereka tidak mau bertobat. Profesor Nabi Amos berkata bahwa Sodom dan Gomora melakukan banyak kekerasan, menindas kaum miskin, dan menghancurkan orang-orang yang membutuhkan. Profesor Yeremia di kitabnya pasal 23 mengkritik habis pemimpin politik Sodom dan Gomora karena membantu orang jahat. Mungkin kita sering dengar pemimpin-pemimpin yang mengakunya takut akan Tuhan, tapi malah korupsi uang rakyat. Dan yang paling jelas, Profesor Nabi Yehezkiel di kitabnya pasal 16 berkata, dan saya quote, "Lihat, inilah kesalahan Sodom, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku." Dosa seksual, yes. Kesombongan, yes. Kecongkakan, kemunafikan, kebohongan, sikap yang tidak peduli dengan kaum tertindas, penghancuran kaum miskin, merendahkan kaum orang asing, pendatang, imigran, tamu, dan merasa diri paling hebat. Bapak Ibu, ketika saya melihat list dosa-dosa Sodom dan Gomora, saya sangat sedih. Karena hampir semua negara, terutama negara-negara yang kita kenal seperti Amerika, seperti Indonesia, atau manapun itu, akhir-akhir ini ada tren yang seakan-akan merasa diri kita paling hebat. Dan jika seseorang bukan warga negara, bukan kaum kita, maka mereka lebih rendah. Kita tinggal di dunia penuh negara-negara yang ngakunya takut akan Tuhan, yang ngakunya punya moral, ngakunya dibangun oleh Christian values, tapi ternyata negara-negara juga keturunan Sodom dan Gomora. Maka saya nggak kaget kalau kemudian Tuhan berkata, "Wahai penduduk Yerusalem, wahai Israel, dan mungkin untuk hari ini, wahai rakyat Indonesia, wahai rakyat Amerika, pengorbananmu yang tak terhitung itu buat apa bagiku? Aku muak dengan pujianmu. Aku tak mau pertunjukan liturgi yang berlebihan. Siapa bilang aku mau kebaktian yang seperti itu? Persembahanmu nggak berguna. Jangan masuk ke rumahku seenaknya. Bau korban bakaranmu buat aku muak. Doamu menjadi beban untuk aku. Doa-doamu yang tak terhitung." Dan Tuhan kemudian bilang sesuatu yang menurut saya paling keras di dalam Alkitab. Aku tidak mau mendengarkan. Bapak Ibu, poinnya adalah ini. Yesaya bilang, tes ujian ilahi untuk ibadah, untuk puji-pujian kita, untuk doa kita, bukan hanya dengan kata-kata yang benar, tata bahasa yang benar, atau intonasi yang tepat, musik yang meriah, atau bahkan air mata yang bercucuran. Tetapi ujian ibadah kita yang benar adalah etika.
Seperti yang Profesor Paulus beratus-ratus tahun kemudian bilang di kitab Roma pasal 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perbuatan jahat, penindasan orang miskin dan lemah, penelantaran anak-anak yatim dan janda, hal-hal itulah yang akan membungkam doa kita, ibadah kita, kata-kata religius kita yang paling indah pun. Tes ujian ibadah hari Minggu ini adalah apa yang kita lakukan hari Senin sampai Sabtu. Kalau memang ibadah kita benar, maka kehidupan kita akan merefleksikannya di dalam maupun di luar gedung gereja. Maaf, saya agak keras hari ini. Mungkin saya habis sakit, jadi mungkin otaknya agak nggak jalan. Saya nggak tahu. Suara juga mungkin bisa kedengaran masih indah. Tapi saya merasa terbawa akan firman Tuhan yang sangat jelas dan eksplisit. Bukan kata-kata saya, kata-kata Yesaya. Percuma setiap minggu kita mengaku menyembah Tuhan Yesus yang lahirnya dari keluarga miskin. Kalau hari Senin sampai Sabtu kita tidak peduli dengan teman-teman kita yang miskin. Percuma setiap minggu kita mengaku berdoa kepada Tuhan Yesus yang harus melarikan diri dari Mesir sebagai refugee karena takut dibunuh. Jika kita hari Senin sampai Sabtu menolak membantu orang-orang yang melarikan diri dari manapun itu karena jiwa mereka terancam. Percuma setiap minggu kita memuji memuliakan Tuhan Yesus tepuk tangan yang merupakan guru, merupakan rabi yang homeless. Jika kita hari Senin sampai Sabtu mengabaikan kaum tunawisma di sekitar kita. Percuma setiap minggu kita ngakunya anak Tuhan Yesus yang dibunuh secara brutal di atas kayu salib. Jika setiap Senin sampai Sabtu kita acuh tak acuh akan kasus-kasus pembunuhan, peperangan, genosida maupun persekusi umat minoritas di mana-mana. Tuhan bilang, doalah kamu sampai mati. Aku gak akan mendengar doa orang yang menyimpangkan keadilan, yang membela orang yang kaya dan kuat, memanfaatkan, mengeksploitasi yang lemah. Silahkan beribadah, jangan simpan kursi buat aku, karena aku gak akan datang. Nabi Yesaya sangat jelas, cuma ada satu kriteria yang penting bagi Tuhan, bukan tata bahasa, bukan teologi, bukan sintaks kalimat, bukan keindahan lirik lagu, tapi perilaku keadilan kita. Dan bukan cuma percaya, berangan-angan akan keadilan. Ingat Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi apakah kita hanya mengata-ngatakan aja waktu ada upacara? Atau apakah kita mengimani dan melakukan hal-hal supaya kita bisa membawa keadilan sosial itu? Jadikan suara anak yatim dan janda-janda suara kita juga. Marilah kita menyatukan suara kita sehingga doa anak yatim, doa janda, tangisan orang miskin, harapan orang yang sakit menderita menjadi doa dan harapan kita. Kalau enggak, doa kita cuma kata-kata indah yang terbuang sia-sia ketika tertiup angin. Saya pernah membaca buku bahasa Inggris berjudul Religious Roulette, How to Pray Like a Christian. Penulisnya bilang di gereja ada dua jenis doa. Doa Kristen atau doa pagan. Pagan adalah doa penyembah berhala. Doa pagan itu doa yang dijadikan trik buat mendapatkan apa yang kita mau. Seperti kalau main judi di kasino, kita lempar dadu atau kita pencet tombol atau kita putar roda, kita ucapkan doa mantra kita berharap kalau beruntung, dan memang kalau beruntung kita dapat jackpot. Tapi doa Kristen bukan seperti itu. Itu saatnya kita berdoa, membuka diri kita untuk kehendak Tuhan. Kita melakukan hal yang sangat beresiko. Datang ke hadirat Tuhan untuk mencari cara Tuhan, bukan cara kita.
Mencari pikiran Tuhan, bukan pikiran kita. Kadang lewat doa kita tahu kalau kehendak kita ini sesuai enggak dengan kehendak Tuhan. Ingat nggak khotbah Pak Pendeta KH beberapa minggu lalu? Doa itu bukan hanya masalah komunikasi dengan Tuhan, tapi membangun relasi dengan Tuhan. Dan relasi itu timbal balik. Dua arah, bukan hanya kita yang minta-minta, tapi kita juga mau mendengar permintaan Tuhan kepada kita. Dan dari bacaan hari ini, apa yang Tuhan mau? Keadilan, kasih sayang, aksi untuk cinta, dan belas kasihan. Saya mau tutup dengan sebuah cerita, kisah nyata. Sebuah kisah yang membantu saya, dan saya berharap membantu Bapak Ibu untuk bertanya apa arti ibadah di hadapan Tuhan. Nama orang ini adalah Rachel dan Hollander, seorang wanita Kristen yang taat, seorang mantan atlet senam atau gimnastik, profesional, ikut lomba-lomba internasional. Tapi dia juga adalah perempuan pertama yang secara terbuka menuduh seorang dokter yang namanya Larry Nassar atas pelecehan seksual yang dia lakukan terhadap ratusan anak perempuan. Tapi ketika saya membaca cerita ini lagi, memang banyak hal yang sangat menyakitkan. Tapi yang menyakitkan, salah satu yang sangat menyakitkan adalah respon gereja. Di saat dia kemudian mulai membuka suara untuk membela korban-korban pelecehan seksual, terutama di dalam lingkup gereja. Dia datang sebagai orang yang percaya membawa luka yang dalam. Dan dia berharap at least gereja bisa menjadi tempat perlindungan, tempat di mana keadilan ditegakkan. Namun justru dia di-silence. Banyak yang meragukan ceritanya, banyak yang menyuruhnya untuk diam saja. Banyak yang takut, oh kamu kalau terus-terusan begini, jangan beribadah di sini. Dan akhirnya dia harus keluar dari gerejanya. Or rather, dikeluarkan dari gerejanya. Rachel pernah berkata, gereja adalah salah satu tempat paling tidak aman untuk menyuarakan pelecehan. Karena responsnya lebih sering melindungi pelaku daripada membela korban. Sementara itu, ketika semua klaim-klaim ini di luar sana, gereja tetap melakukan ibadah. Lagu-lagu pujian tetap dinyanyikan, doa-doa tetap dinaikkan, tapi tidak ada keadilan itu. Dan disitulah suara Nabi Yesaya terdengar begitu relevan hari ini. Ketika kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan wajahku. Tanganmu penuh dengan darah. Tuhan tidak berkesan dengan ibadah kita jika kita hidup penuh dengan ketidakadilan. Kita boleh saja menyanyi dengan suara paling indah. Kita bisa melayani dengan semangat luar biasa, tapi jika kita tutup mata terhadap penderitaan orang lain, percuma. Maka itu Yesaya berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, bela hak anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Itu tanda pertobatan, peribadatan yang nyata. Tapi saya nggak mau tutup dengan keputusasaan. Karena Yesaya pun menutup pasal ini dengan harapan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara, tidak ada dosa yang terlalu merah untuk Tuhan putihkan. Tidak ada masa lalu yang terlalu kotor untuk Dia bersihkan, asal kita mau bertobat. Asal kita mau kembali bukan hanya kepada ibadah saja, tetapi kepada keadilan. Bukan hanya dengan ritual,
penting ritual, tetapi dengan kasih yang nyata. Jadi saya ingin bertanya kepada kita semua, kalau kita lihat ibadah kita, apakah Tuhan akan menerima ibadah kita ini? Atau mungkin Tuhan memalingkan wajahnya? Dan jika Profesor Yesaya datang ke gereja kita hari ini untuk menguji ibadah kita, apakah kita akan lulus? Amin. Recording stopped. Mari Bapak Ibu kita berdiri dan bersama-sama orang percaya di sepanjang zaman, mari kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum saya memulai doa syafaat, apakah ada tambahan pokok-pokok doa dari jemaat? Jika tidak ada, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah yang hidup, Engkau berfirman lewat Nabi Yesaya, memanggil kami untuk beribadah dengan benar, memeriksa hati kami. Apakah ibadah kami sungguh berkenan di hadapan-Mu? Atau apakah ibadah kami hanya sekedar rutinitas, tanpa kasih dan tanpa kebenaran? Kami bersyafaat bagi dunia yang Engkau ciptakan, namun kini penuh luka. Di berbagai tempat, kelaparan melanda, penjajahan fisik dan mental menindas martabat manusia. Perang dan konflik terus berkobar dan cuaca yang semakin ekstrim merusak tanah, merusak rumah dan kehidupan. Kasihanilah ya Tuhan. Dan bangkitkanlah pembawa-pembawa damai serta pelindung-pelindung ciptaan. Kami berdoa bagi mereka yang tertimpa bencana, yang kehilangan keluarga, rumah ataupun pekerjaan. Engkaulah perlindungan di tengah kesesakan, penghiburan di tengah kedukaan, dan pengharapan di tengah kehancuran. Kami mengingat bangsa kami Indonesia khususnya di tengah konflik antar umat beragama. Padamkan kebencian, tumbuhkan saling menghormati, dan pakailah gerejamu untuk menjadi pembawa damai melalui tindak kasih yang nyata. Kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit ke dalam tangan-Mu. Kami menyebut nama mereka satu persatu secara lisan maupun di dalam hati. Kami berdoa untuk Ibu Nora Angku, Ibu Teli Tandayu, Bapak Robin Dirayo, Ibu Lili Huae, Bapak Faber Tabubolo, Bapak Diki Harsuki, Ibu Tikan Manik, Oma Ice Manu, Ibu Ceti Monika, dan Ibu Mirta Rompas, maupun teman-teman keluarga kami yang tidak kami sebut. Tuhan berilah kesembuhan, kekuatan, dan damai yang melebihi daripada akal kami, Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas teman-teman kami yang boleh merayakan ulang tahun sepanjang minggu ini.
Bapak Leo Huai, Natania Manik, dan mungkin keluarga maupun teman kami yang tidak kami sebut satu persatu. Sertailah dan berkatilah mereka di tahun yang baru ini, sama seperti Engkau telah menyertai mereka sepanjang setahun terakhir. Kami juga bersyukur atas salah satu teman kami, Francisca Sinitonga, yang barusan lulus dari program studi. Tuhan selalu berkati dan sertai kemanapun Tuhan akan memakai Francisca. Kami juga berdoa bagi mereka yang menghadapi pergumulan hidup, proses imigrasi yang mungkin penuh lika-liku, pekerjaan yang tidak pasti, dan beban keuangan yang berat. Engkaulah Tuhan yang membuka jalan ketika tiada jalan, dan Engkau yang akan mencukupkan kebutuhan anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk pelayanan gereja ini EIBC, teguhkanlah iman kami, satukanlah kami dalam kasih, dan pakailah kami di setiap pelayanan untuk memuliakan nama-Mu. Terutama di saat kami di dalam proses pencarian pendeta dan majelis baru. Tuntunlah kami, supaya bisa menemukan hamba-hamba-Mu yang siap melayani dengan rendah hati dan setia. Juga para pemimpin di Indonesia maupun di Amerika, Tuhan berilah mereka hikmat, keberanian untuk menegakkan keadilan, dan hati yang peduli kepada yang lemah. Dan kini dengan iman dan kerendahan hati, marilah kita berdoa dan menyanyikan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Saudara-saudara, di dalam dan dengan damai sejahtera pemberian Tuhan, mari kita bawa dan kumpulkan persembahan dan perpuluhan. Dalam Mazmur 107:22 ayat 22 mengatakan, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan mencitrakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sementara kantong kolekta dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 64, bila kulihat bintang keberapa. Tak putus haru heran
sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah, kami sapa oleh anak Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada saat ini kami boleh memberikan persembahan. Persembahan itu ada persembahan mingguan maupun perbulan, itu semuanya berasal daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa dapat menggunakan ini sebaiknya demi untuk keberlanjutan akan Immanuel Indonesia Presbyterian Church ini. Ya Tuhan, pimpin kami selalu supaya kami selalu kuat dalam menghadapi apapun, selalu mengikuti kehendak Tuhan. Inilah tingkah dan hormat kami, permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Nyanyian penutup ibadah kita hari ini diambil dari NKB 111 Gereja Bagai Batra. Bapak Ibu, sedikit preview untuk minggu depan, 17 Agustus, kebetulan hari Minggu dan juga perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pesan, of course, kita akan ada pesan tentang kemerdekaan Indonesia, tetapi juga selain itu tahun ini adalah peringatan 1700 tahun pengakuan iman Nikea. Jadi saya akan menyampaikan pesan tentang hal itu juga, tentang konteks sejarahnya. Salah satu pengakuan iman yang sangat foundational di hampir semua gereja, entah itu Protestan, Katolik maupun Ortodoks. Jadi tahun ini adalah tahun yang sangat banyak sekali perayaan-perayaan seperti itu. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Marilah kita pergi dari tempat ini dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Dan semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
Kasih Allah persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dan tinggal bersama kita semua hari ini dan selama-lamanya. Dipersilakan duduk di saat teduh ibadah selesai. Mas Pak, udah ada di sini sebenarnya. Orang kedutaan. Enggak hanya nganterin Francisca. Main bulu tangkis. Iya, Paul Boyan juga. Yang tinggi. Yang bertiga ya. Instruksinya yang tadi yang didoain Francisca, yang sebelahnya yang pakai baju biru ya. adik itu Bukan. fellowshipnya Pak, terima kasih Bu Rina. apa kabar? Baik. Bu, Luar biasa. Jadi saksinya ya. Ini di penghulu. Ada tambahin income. Saya udah bilang ada tim campaign. Hadiah teks dia bilang apa gitu. Ketemu. Bisa. bisa tidak? Bukan saya. Hari ini hari hijau ya. Kita foto kan? Terima kasih Pak. Bisa deh. Iya, main bulu tangkis. Keluar juga. Bisa dia apa kabar? Ya, no, Congratulations ya. Bawa lagi apa kabar bisa deh? Aduh, saya datang. Baru cantik. Iya, thank you. Foto nggak? Iya, nanti ya. Di bawah ada juga. Soalnya aku lompat bintang. Di foto sama Aku mau bebenah dulu. Oh iya. Perlu dibantu nggak Bu Mei? Good. Thank you. Ketemu di bawah ya. Yuk. Happy Sunday.